Kisah tentang Ashabul Kahfi merupakan salah satu cerita yang terkenal dalam kepercayaan agama-agama Abrahamik, terutama dalam Islam. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari penganiayaan seorang raja yang zalim dan berlindung di dalam sebuah gua. Gua tersebut kemudian menjadi tempat mereka tertidur selama 309 tahun, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Setelah ribuan tahun, lokasi gua ini sempat hilang dan tidak ditemukan oleh siapapun, yang menyebabkan kisah ini dianggap oleh beberapa orang sebagai mitos karena kurangnya bukti arkeologi. Namun pada tahun 1963, seorang arkeolog dari Yordania berhasil menemukan sebuah gua di daerah Ar-Rajib, Yordania, yang diyakini sebagai gua tempat bersembunyinya Ashabul Kahfi. Penemuan ini mengungkap banyak bukti yang cocok dengan deskripsi dalam Al-Quran. Di dalam gua tersebut ditemukan 8 kuburan kuno, yang diduga merupakan tempat peristirahatan para pemuda Ashabul Kahfi, serta sebuah kerangka rahang atas seekor anjing, yang sesuai dengan kisah dalam Al-Quran bahwa seekor anjing turut menjaga pintu gua. Menurut tradisi Nasrani, 7 pemuda tersebut dikenal dengan nama Maximilianus, Martinianus, Dionysius, Yohanes, Konstantinus, Lamblikus, dan Antonius. Sementara dalam Islam, nama-nama mereka tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, namun beberapa ulama dan sejarawan menyebut mereka sebagai Martelius, Cassitius, Sidemius, Mixalmina, Mikaslimina, dan Tamliha. Terdapat juga seorang pemuda penggembala yang membawa serta anjingnya untuk menjaga mereka. Pemuda-pemuda ini merupakan penasihat atau pembantu seorang raja zalim bernama Dikianus atau Dikianus, yang dalam beberapa catatan sejarah dikenal sebagai Decius, seorang kaisar Romawi yang berkuasa pada abad ke-3 Masehi. Decius dikenal sebagai seorang penyembah berhala yang kejam, terutama terhadap mereka yang beriman kepada Tuhan yang Esa. Para pemuda ini melarikan diri dari ancaman hukuman mati yang dijatuhkan oleh sang raja karena mereka menolak untuk menyembah berhala dan tetap teguh pada keimanan mereka kepada Allah. Setelah tidur, para pemuda tersebut bangun dan mendapati bahwa keadaan dunia di sekitar mereka telah berubah. Orang-orang di sekitar mereka telah memeluk agama Tauhid dan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa sudah tersebar luas. Bukti ilmiah dari penemuan gua ini memperkuat keyakinan akan kebenaran kisah Ashabul Kahfi. Penemuan arkeologis seperti kuburan kuno dan kerangka anjing di mulut gua sejalan dengan narasi yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, penemuan ini juga menunjukkan bahwa kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar mitos, melainkan sebuah peristiwa sejarah yang nyata, yang tercatat dalam literatur agama dan didukung oleh bukti-bukti fisik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai jumlah mereka dalam surat Al-Kahfi ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan mereka itu 5 orang, yang keenam adalah anjingnya sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti dari pemuda-pemuda tersebut, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan pasti kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Ashabul Kahfi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 11, tidak hanya merupakan bukti kebesaran Allah, tetapi juga mengandung detail-detail yang menunjukkan mukjizat dan keajaiban yang hanya bisa diketahui melalui wahyu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa anjing yang menemani para pemuda tersebut juga ikut tertidur di dalam gua bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Para peneliti yang mempelajari gua ini menemukan bahwa celah masuknya sinar matahari ke dalam gua memang sesuai dengan deskripsi yang ada dalam Al-Quran. Celah gua di sebelah selatan mengarah ke barat daya.
sehingga ketika seseorang berdiri di dalam gua pada waktu sore, sinar matahari akan bergerak ke arah kanan dan memberikan ruang untuk melihat pemandangan luar gua. Pada waktu siang hari, sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sedangkan saat matahari terbenam, sinar tersebut hanya sedikit dan sesaat memasuki gua. Fenomena ini sangat menakjubkan karena menggambarkan akurasi detail yang disampaikan dalam wahyu yang kemudian dibuktikan oleh penelitian modern. Selain itu, ditemukan pula tulisan dalam berbagai bahasa kuno di dinding gua yang mengisyaratkan tentang keesaan Tuhan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui detail kisah ini yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya dan sebelum turunnya Al-Quran? Jawabannya jelas, itu adalah wahyu dari Allah, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebenaran sejati. Meskipun ada perdebatan tentang lokasi pasti Gua Ashabul Kahfi, bukti historis, arkeologis, dan astronomis menunjukkan bahwa gua tersebut terletak di daerah Ar-Rajib, sekitar 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Ubaidah bin Al-Jarrah, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ibnu Abbas pernah mengunjungi gua ini dan menyebutkan bahwa mereka melihat tulang belulang para penghuni gua. Bangunan di atas gua tersebut pada awalnya adalah sebuah gereja yang kemudian beralih fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam. Di dalamnya terdapat pilar-pilar batu yang tidak sama tingginya, membentuk lingkaran yang diduga merupakan bangunan yang disebut dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami pertemukan mereka dengan manusia, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Seorang pakar geologi, Nazim Al-Kailani, dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanah di gua ini memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan kondisi tubuh para penghuni gua. Tanah di kawasan Gunung Rakim mengandung karbohidrat, kalsium, magnesium, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan yang jenuh dengan radium. Material ini mengandung unsur logam uranium yang berkilau dan menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Jenis-jenis sinar ini diketahui mampu mensterilkan dan menjaga kualitas kondisi daging serta tumbuhan dari kebusukan. Selain penjelasan dari sudut pandang teologis dan sejarah, beberapa ilmuwan juga telah mencoba memahami mengapa tubuh para pemuda Ashabul Kahfi tidak hancur meski tertidur selama lebih dari 3 abad. Dalam Al-Quran, terdapat petunjuk-petunjuk yang bisa menjadi dasar ilmiah untuk memahami fenomena ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 15, "Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan pintu gua." Surat Al-Kahfi. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, terutama terkait dengan bagaimana Allah menjaga tubuh para pemuda Ashabul Kahfi selama mereka tertidur. Salah satu cara yang dilakukan Allah adalah dengan membolak-balikan tubuh mereka, sehingga menghindari terjadinya ulcus decubitus atau pressure ulcer, yaitu luka yang disebabkan oleh tekanan berkelanjutan pada satu bagian tubuh. Jika seseorang berbaring dalam satu posisi dalam waktu yang sangat lama, aliran darah ke bagian tersebut bisa terhambat, yang akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Dengan memutar posisi mereka secara berkala, Allah menjaga integritas tubuh mereka. Ibnu Katsir, seorang mufasir terkenal, juga menjelaskan dalam tafsirnya mengenai surat Al-Kahfi ayat 19 bahwa Allah dengan hikmahnya menjaga para pemuda ini dari sinar matahari yang berlebihan. Sinar matahari pagi yang lembut memberikan kehangatan dan sinar yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh mereka tanpa menyebabkan kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari yang terlalu lama. Ini sesuai dengan pengetahuan medis modern, First, yang menyatakan bahwa paparan sinar ultraviolet dari matahari dalam jumlah yang cukup penting untuk sintesis vitamin D dalam tubuh. Vitamin D berperan penting dalam metabolisme kalsium, yang penting untuk kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, serta fungsi otot dan saraf. Namun, paparan sinar matahari yang berlebihan bisa merusak kulit dan menyebabkan penyakit. Dalam ayat yang sama, Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa posisi gua yang terbuka ke arah utara memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga gua tersebut tidak menjadi lembab atau pengap. Ini juga memberikan petunjuk bahwa gua tersebut memiliki sirkulasi udara yang cukup untuk menjaga kesegaran di dalamnya.
sehingga para pemuda itu tetap dalam kondisi yang baik meskipun tertidur dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, dari sudut pandang ilmiah, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa radiasi dan unsur-unsur mineral yang terdapat di tanah dan dinding gua dapat berperan dalam menjaga kondisi tubuh para pemuda. Seperti yang dijelaskan oleh Nazim Al-Kailani, unsur logam uranium yang ada di gua tersebut memancarkan radiasi yang dapat membantu mensterilkan tubuh dan mencegah pembusukan. Ini adalah bukti lain dari kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sangat sempurna.